Halo, terima kasih atas ucapan selamatnya. Nama saya Haryo Adit Wibisono, biasa dipanggil Adit. Saya sudah 13 tahun berkecimpung di dunia industri asuransi jiwa. Saya pernah berada di beberapa departemen, mulai dari Project Management Office, kemudian beralih ke Corporate Strategy. Saya juga pernah di Digital Function, dan saat ini saya menjabat sebagai Head of Partnership Development di Sun Life Financial Indonesia. Ya, jadi ada 2 tahapan dalam YAMA 2023, yaitu penulisan bisnis esai. Kemudian pada saat kita submit bisnis esai dan menjadi top 3 finalis, kita harus melakukan panel interview dengan para industry experts yang berasal dari seluruh negara ASEAN. Untuk penulisan bisnis esai ini sendiri, saya sangat berterima kasih kepada AJI, karena pada saat itu kami diberikan pelatihan khusus untuk bagaimana cara menulis bisnis esai yang baik dan benar. Dan pada saat itu pelatihan tersebut dilakukan oleh Bapak Odin Olaya, di mana saat itu saya juga dapat banyak tips and trick dari beliau untuk bagaimana cara menulis yang baik. Kemudian untuk panel interview sendiri, hal ini luar biasanya saya diberikan kesempatan mendapatkan coaching dengan Ibu Elin Wati, Presiden Director dari PT Sun Life Financial Indonesia. Jadi dengan beliau saya melakukan beberapa kali coaching tentang bagaimana melakukan bisnis presentasi yang baik, apa-apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang mesti kita highlight dalam panel interview nantinya, dan beberapa tips and trick tentunya dari beliau. Jadi kurang lebih itu adalah beberapa persiapan yang saya lakukan dalam menghadapi ajang YAMA 2023 kemarin. Iya, jadi untuk mengikuti Young ASEAN Insurance Manager Award ini, peserta memang harus berada dalam posisi manajerial selama minimal 12 bulan terakhir. Selain itu, ada juga beberapa kriteria khusus yang disyaratkan pihak panitia, yaitu usia maksimalnya adalah 40 tahun, kewarganegaraan ASEAN, kemudian minimal 5 tahun bekerja di industri asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, atau industri lain yang berkaitan. Dan ada juga kriteria lainnya yang bisa teman-teman lihat langsung di website i3.org. Oke, saya melihat YAMA itu sebagai wadah bagi kami para profesional muda di dunia asuransi untuk berbagi pengalaman, menunjukkan dampak positif dan menjadi contoh bagi generasi penerus. Hal inilah yang menjadi dorongan bagi diri saya pribadi dalam menghadapi setiap tahap seleksi YAMA. Sejak awal, saya bertekad untuk membuktikan bahwa pemimpin muda, utamanya dari Indonesia, dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengembangkan industri asuransi. Dan dengan menempati posisi top 3 finalis merupakan bukti bahwa upaya keras, dedikasi dan komitmen saya terhadap industri asuransi diakui, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat regional, yaitu tingkat ASEAN. Dan ini adalah hal yang sangat membanggakan bagi diri saya. Oke, jadi selama belasan tahun saya bekerja, saya cukup beruntung untuk bisa belajar banyak dari pemimpin-pemimpin hebat. Masing-masing dari mereka memiliki cara kepemimpinan dan nilai-nilai mereka sendiri, dan dari pengalaman saya bekerja dengan mereka, saya membangun kepemimpinan saya sendiri yang berfokus pada 3 hal penting, yaitu integritas, kolaborasi, dan empati. Kalau kita bicara tentang integritas, saya selalu berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan saya, memberikan informasi yang akurat, membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang benar, dan menggunakan data yang cukup. Dengan melakukan hal tersebut, saya memperoleh kepercayaan, kredibilitas tidak hanya dari anggota tim saya, tetapi juga dari rekan sejawat dan juga atasan saya. Kemudian saya sangat percaya dengan kolaborasi. Saya juga cukup sering menjadi project manager, bahkan di area yang saya kurang berpengalaman di area tersebut. Tapi disinilah kolaborasi menjadi kunci, ketika kita harus bekerja sama dengan project team yang merupakan subject matter expert dalam suatu bidang. Sehingga dengan melakukan diskusi, kolaborasi dengan project team, saya dapat memahami dan mengatasi tantangan dalam project dan menyelesaikan project tersebut secara efektif. Kemudian yang terakhir adalah empati. Kita tahulah setiap tim akan mengalami masa pasang surutnya, dan ketika masa sulit itu datang, saya biasanya akan melakukan diskusi one-on-one, heart-to-heart discussion, kemudian untuk memahami tantangan yang tim saya hadapi, kita bisa explore di situ. Apakah tantangannya datang dari kantor atau dari rumah, kita bisa melakukan eksplorasi di situ. Kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Dan dengan menunjukkan empati seperti ini, atmosfer kerja, suasana tim, dan kinerja pada akhirnya akan meningkat. Salah satu nilai penting dari seorang pemimpin adalah bagaimana kita mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain.
Hal ini yang saya coba tuangkan dalam bisnis esai saya, yaitu menceritakan mengenai kontribusi apa yang telah saya berikan pada industri, impact positif apa yang sudah saya lakukan terhadap komunitas di sekeliling saya, dan bagaimana cara saya menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di dunia kerja. Dan apa visi saya bagi dunia asuransi. Dan menurut saya bisnis esai yang saya buat kemarin cukup komprehensif dan inspiratif, dan hal itulah yang membuat saya bisa melewati proses seleksi dan menjadi top 3 finalis. Well, feedback is the breakfast of champions. Saya melihat kritik sebagai bentuk umpan balik yang berharga, seperti sarapan bagi seorang juara. Seperti halnya kita mencari makanan yang sehat untuk mengembangkan diri kita. Saya juga mencari masukan dan kritik sebagai elemen penting dalam perjalanan kepemimpinan saya. Saya menanggapi kritik dengan sikap terbuka. Saya percaya bahwa kritik adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Pertama-tama saya coba memahami dengan seksama isi kritik tersebut, mencari perspektif yang mungkin saya lewatkan sebelumnya. Dan apabila diperlukan, saya akan melakukan perubahan untuk meningkatkan gaya kepemimpinan saya. Penting untuk diingat bahwa kritik itu tidak selalu negatif, dan kadang-kadang itu dapat memberikan wawasan berharga yang membantu kita menjadi pemimpin yang lebih baik pada akhirnya. Jadi saya melihatnya kritik itu sebagai bagian dari proses pembelajaran yang terus-menerus dalam pengembangan diri saya dan kepemimpinan saya. Menurut saya perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, di mana setiap individu pasti memiliki pola pikir dan sudut pandangnya masing-masing dalam hal menyikapi suatu masalah tentunya. Yang terpenting adalah pendapat tersebut objektif, tidak subjektif, disampaikan berdasarkan data dan fakta yang benar dan sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu organisasi atau perusahaan. Selama syarat-syarat tersebut terpenuhi, saya yakin pendapat tersebut memiliki tujuan yang baik, yang berguna bagi perusahaan. Mungkin kadangkala sudut pandangnya yang sedikit berbeda, sehingga terlihat pendapatnya berbeda. Nah, tugas kita sebagai pemimpin untuk bisa mencari titik temu tersebut. Tetapi kalau memang konsensus tersebut tidak bisa tercapai, menurut saya, bukan hal yang tabu juga apabila kita sebagai pemimpin berpihak pada salah satu opini, selama opini tersebut sesuai dengan hal-hal yang baru saja saya jelaskan. Oke, untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin di tim, saya ingin memberikan beberapa pesan dan saran. Pertama, kita harus terus lakukan pembelajaran. Jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri kita sendiri. Di dunia kepemimpinan, hal itu terus berubah. Dan pemimpin yang efektif selalu terbuka untuk peningkatan diri. Ambil inisiatif untuk menghadiri pelatihan, membaca buku-buku kepemimpinan, dan tentunya menjalin hubungan dengan para mentor. Kemudian kita harus selalu melakukan komunikasi dengan terbuka dan jelas, karena komunikasi yang efektif adalah dasar dari kepemimpinan yang sukses. Memastikan informasi mengalir dengan baik di antara anggota tim akan menciptakan kejelasan, menghindari kebingungan, dan membangun kepercayaan. Yang terakhir adalah berdayakan anggota tim. Sejatinya, kepemimpinan adalah tentang memberdayakan orang lain. Fokus pada pengembangan anggota tim, berikan tanggung jawab pada mereka, dan dorong mereka untuk selalu kreatif. Memberdayakan anggota tim membantu menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkembang. Oke, salah satu kontribusi terbesar saya adalah ketika saya menjadi project manager dari implementasi surat edaran OJK terkait dengan produk asuransi yang terkait dengan investasi. Atau kita menyebutnya SEOJK PAID. This PAID project is really a big project. The team member is really diverse. Consists of people from legal and compliance, operations itu macam-macam, ada new business, underwriting, claim, kemudian juga ada IT and digital, ada orang-orang dari finance dan investment juga, ada product marketing and actuarial, dan tentunya tim distribusi, tim sales, recruitment, training. Jadi total tuh keseluruhan ada sekitar 50 orang yang terlibat dalam proyek ini. Mungkin terlihat besar, terlihat terlalu banyak 50 orang. But let me tell you something, it's a complex project. We need to revamp the overall unit-linked product design to align with the OJK requirements, which cover changing the sales illustration, sales proposal, policy contract, rename the investment funds and rebalancing the asset allocation, revamp the sales process, where every policy holder needs to be recorded later on, and then the IT core system enhancement need to be enhanced to cater all the changes. And then we do the product submission to OJK. Dan tentunya terakhir adalah kita harus
meretrain semua agent kita, semua tenaga pemasar kita, dan akhirnya 100% welcome call harus kita lakukan. Dan the best part is it should be done within 1 year. Jadi banyak challenge yang saya hadapi dalam melakukan proyek ini, tapi pada akhirnya kami dapat memenuhi syarat dari OJK untuk melakukan perubahan dalam waktu 1 tahun. Dalam pendapat saya, proyek ini not only about facing challenges atau following the rules, but we help the industry in restoring public confidence by giving better customer protection, and that's why it is meaningful to me.